Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Maulana Malik Ibrahim dalam episode Pembangunan Pondok Pesantren pertama di Pulau Jawa. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Riwayat Maulana Malik Ibrahim dalam episode Pembangunan Pondok Pesantren pertama di Pulau Jawa. Selamat menyimak cerita berikut ini. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya. Dengan daun-dedaunan tertentu, sifatnya lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang baik sesama muslim atau dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati kepribadiannya yang baik. Itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali. Beliau tidak menjelaskan Islam secara jelas. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah, agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seseorang di dalam Islam, orang-orang kasta Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama. Derajat orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalangan yang lebih atas, semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu letaknya di hati, hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia, untuk berusaha sekuat-kuatnya, mengerjakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa itulah manusia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kasta Sudra, bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahma. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kata Sudra dan Waisya merasa lega, mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia yang utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita.
Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji bersama-sama. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat, yang nantinya dapat meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren, yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri. Sebagai calon mubalik, pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara, itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahma, yang mendidik cantik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Itulah kisah yang diceritakan berjudul Riwayat Maulana Malik Ibrahim dalam episode Pembangunan Pondok Pesantren pertama di Pulau Jawa. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf seribu maaf, mohon ampura seribu ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.